Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya atas nama Mutmainah Nur dengan NIM D1B121367. Pada video kali ini saya akan membahas tentang definisi obat dan penggolongan jenis obat. Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu pengertian dari obat itu sendiri. Obat adalah bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Secara umum, penggolongan obat terdiri dari obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika. Nah, selanjutnya langsung saja kita membahas masing-masing dari penggolongan obat. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat yang termasuk ke dalam kategori bebas yakni yang pertama efek samping rendah, yang kedua kandungan bahan relatif aman. Obat bebas ditandai dengan lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat yaitu paracetamol, aspirin, vitamin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter tetapi disertai dengan tanda peringatan. Namun, obat bebas terbatas cenderung lebih keras dari obat bebas. Obat bebas terbatas ditandai dengan logo lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam serta tanda peringatan. P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Contoh obat yaitu Paramex. Selanjutnya P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contoh obatnya yaitu Listerine. Selanjutnya P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Contohnya betadine. Selanjutnya P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Contohnya rokok anti asma. Selanjutnya P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contoh obatnya yaitu Rivanol kompres. Selanjutnya yaitu P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh obatnya yaitu Superhoid. Yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras, obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan jika pemakaiannya tidak sesuai, dikhawatirkan dapat mempengaruhi penyakit, meracuni tubuh, menyebabkan kematian. Obat keras ditandai dengan logo bulatan berwarna merah dengan huruf K di dalamnya serta garis tepi berwarna hitam. Contohnya yaitu asamafenamat dan ampicillin. Selanjutnya yaitu obat narkotika. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan yang pertama yaitu perubahan atau penurunan kesadaran, yang kedua hilangnya rasa, yang ketiga mengurangi atau menghilangkan nyeri, yang keempat yaitu menimbulkan ketergantungan. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu tidak digunakan dalam terapi, yang kedua yaitu hanya untuk ilmu pengetahuan, yang ketiga yaitu potensi ketergantungan tinggi. Contohnya adalah tanaman opium, koka, dan ganja. Selanjutnya golongan yang kedua, yang pertama itu dapat digunakan dalam terapi, yang kedua dapat digunakan dalam ilmu pengetahuan, yang ketiga potensi ketergantungan tinggi. Contohnya yaitu morfin dan metadon. Selanjutnya golongan yang ketiga yaitu yang pertama banyak digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan, yang kedua yaitu potensi ketergantungan rendah, contohnya yaitu kodein. Selanjutnya yang kelima yaitu obat psikotropika. Zat atau obat baik alamiah atau sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Obat psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu tidak digunakan dalam terapi, yang kedua yaitu digunakan untuk ilmu pengetahuan, yang ketiga potensi ketergantungan tinggi. Contohnya asam lisergat, dietilamida. Selanjutnya yaitu golongan kedua. Yang pertama digunakan dalam terapi, yang kedua digunakan dalam ilmu pengetahuan,
Yang ketiga, potensi ketergantungan tinggi, contohnya amfetamin. Selanjutnya golongan yang ketiga, yaitu banyak digunakan dalam terapi, banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan, potensi ketergantungan sedang, contohnya sibital. Selanjutnya yaitu golongan keempat, sering digunakan dalam terapi, sering digunakan dalam ilmu pengetahuan, potensi ketergantungan tinggi, dan contohnya yaitu diazepam. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang obat dan penggolongan obat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.